Kesadaran akan pentingnya pembelajaran untuk anak usia dini membuat banyak pihak berlomba untuk memberikan yang terbaik. Selain pengelolaan yang tepat, juga diperlukan lingkungan belajar yang nyaman sehingga mampu merangsang semua potensi dan kecerdasan anak usia dini. Menggunakan Beyond Center and Circle Time, disingkat BCCT, atau yang biasa kita kenal dengan pendekatan sentra dan lingkaran, yang dalam proses pembelajarannya didasarkan pada tahapan perkembangan anak. BCCT ini digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Metode BCCT adalah Beyond Center and Circle Time yang di Indonesia diadopsi pada tahun 2004 dan habis copyright di 2009. Metode ini adalah merupakan aplikasi antara teori dan praktek, di mana anak akan banyak memperoleh pengalaman melalui sentra. Dan di dalam sentra itu dikemas melalui tema-tema tertentu yang anak nanti akan belajar mengeksplorasi, mengobservasi, sampai kemudian menemukan pengalaman sendiri melalui bermainnya. Esensi dari metode sentra dan lingkaran ini adalah bagaimana anak diberi kesempatan untuk menggali pengalamannya. Kemudian yang kedua, ketika satu tadi berpusat pada anak, yang kedua anak bisa mengeksplorasi, mengobservasi dengan berbagai pengalaman mainnya melalui kegiatan di sentra tadi, yang intinya adalah ada tiga hal penting, yaitu anak melalui main pembangunan, anak memperoleh pengalaman, kemudian yang kedua adalah ketika anak bermain sensori motor, dan yang ketiga adalah main keaksaraan. Ciri-ciri metode BCCT atau sentra dan lingkaran ini adalah yang pertama, berpusat pada anak. Kemudian yang kedua adalah fasilitator berfungsi sebagai motivator. Jadi dan memberi dukungan ketika anak dalam proses bermain. Kemudian berikutnya yaitu ketika anak dalam proses bermain, maka kita menyiapkan setting lingkungan atau sentranya itu sesuai dengan kebutuhan anak, di mana setiap anak dipastikan dalam satu hari itu minimal memperoleh 3 jenis kegiatan. Nah, dengan begitu maka optimalisasi, inovasi, kreativitas anak akan muncul ketika BCCT ini atau sentra dan lingkaran ini dipakai sebagai sebuah model pembelajaran. Jadi yang terakhir adalah ciri khas dari sentra dan lingkaran atau metode BCCT ini adalah ada 4 macam pijakan. Yaitu yang pertama, pijakan lingkungan, yang kedua adalah pijakan sebelum main, yang ketiga pijakan saat main, dan yang keempat adalah pijakan setelah bermain. Ada beberapa sentra yang sudah dikembangkan. Salah satunya adalah sentra persiapan yang mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan keaksaraan dan matematika anak usia dini. Ada 4 pijakan dalam sentra persiapan ini. Pertama, pijakan lingkungan main. Kedua, pijakan sebelum main. Ketiga, pijakan saat main. Keempat, pijakan setelah main. Pertama, pijakan lingkungan main. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pijakan lingkungan main ini yaitu pengelolaan awal lingkungan keaksaraan, merencanakan pengalaman
untuk densitas dan intensitas. Menata tempat untuk 2 anak atau lebih, agar mereka dapat bekerja dan saling belajar satu sama lain. Pilih bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak. Sediakan berbagai bahan yang mendukung keterampilan keaksaraan. Sediakan berbagai kegiatan yang memungkinkan anak untuk melatih perkembangan motorik halus. Sediakan berbagai bahan dan tempat untuk menulis. Pijakan sebelum main. Yang perlu diperhatikan dalam pijakan sebelum main ini adalah: mulailah setiap waktu sentra dengan sebuah buku bacaan untuk mengawali diskusi dan gagasan untuk melukis atau menggambar. Beri contoh untuk menggunakan bahan-bahan secara tepat. Sampaikan aturan secara singkat dan jelas. Perbolehkan anak untuk memilih tempat dan teman bekerja yang mereka sukai. Rancang dan laksanakan peralihan main dengan teratur. Buat mereka senang dengan semua kegiatan keaksaraan. Berikutnya pijakan saat main. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pijakan ini adalah: berikan setiap anak kesempatan keaksaraan sepanjang hari dalam setiap pengalaman main. Berikan setiap anak kesempatan berhubungan langsung dan tetap dengan buku, bahasa, dan pengalaman motorik kasar dan halus. Buatlah setiap keaksaraan itu menyenangkan. Selalu bersedia membantu anak untuk menulis. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui pertanyaan dan diskusi. Amati dan buatlah dokumen perkembangan dan peningkatan keaksaraan anak. Pijakan setelah main. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pijakan setelah main antara lain: mengajak anak untuk mengingat kembali pengalaman mainnya, mengajak anak untuk menceritakan hasil karyanya, mempertegas perilaku anak dengan memberi dukungan untuk perilaku anak yang belum sesuai dengan aturan, dan memberi penguatan untuk perilaku yang sudah sesuai dengan aturan. Selain sentra persiapan, ada lagi sentra yang dikembangkan, yaitu sentra bahan alam. Sentra bahan alam ini mempunyai tujuan mengembangkan kemampuan sains sensori motor anak usia dini, di mana anak melakukan kegiatan bermain untuk mengenal konsep sains yang didapatkan melalui percobaan sains secara sederhana. Ada 4 pijakan dalam sentra bahan alam ini. Pertama, pijakan lingkungan main. Kedua, pijakan sebelum main. Ketiga, pijakan saat main. Keempat, pijakan setelah main. Pertama, pijakan lingkungan main. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pijakan lingkungan main ini yaitu: pengelolaan awal lingkungan main dengan bahan yang cukup, merencanakan densitas dan intensitas pengalaman, menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif dalam kehidupan beragama.
Pijakan sebelum main. Yang perlu diperhatikan dalam pijakan sebelum main ini adalah membaca doa sebelum memulai kegiatan, mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman main, merancang dan menerapkan urutan transisi main. Berikutnya pijakan saat main. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pijakan ini adalah berikan anak waktu untuk mengelola dan memperluas pengalaman main, memberikan contoh komunikasi yang tepat, memperkuat dan memperluas bahasa anak, mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main anak. Boleh bergantian sama Pijakan setelah main. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pijakan setelah main antara lain mengajak anak untuk mengingat kembali pengalaman mainnya, menggunakan waktu membereskan kembali sebagai pengalaman belajar positif melalui pengelompokan, urutan, dan penataan lingkungan main yang tepat. Membaca doa setelah kegiatan bermain.